Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Masih di minggu yang keempat di tahun 2022. Saya merenungkan dalam kehidupan kita. Tentu kita akan berjalan di sepanjang tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Dan ada dua hal dalam kehidupan kita yang patut kita sadari sebagai orang percaya. Untuk dapat melangkah bukan sekedar kita mengetahui kebenaran, tetapi kita akan dimampukan untuk menghidupi kebenaran dengan didasarkan atas dua kesadaran. Yang pertama, kesadaran akan Allah yang maha besar, yang maha segalanya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kesadaran akan siapa diri kita di dalam Allah. Dengan demikian itu akan menolong membangkitkan kekuatan di dalam roh kita. Dan roh yang kuat akan mempengaruhi kehidupan jiwa kita dan mental kita. Dan ternyata kehidupan roh spiritual dan mentalitas akan mempengaruhi juga kesehatan tubuh kita. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Ayat yang sudah lazim bagi kita. Saya sudah tulis di situ. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada beberapa hal yang mendasar dari ayat ini. Tapi dalam semuanya itu, dalam segala pengalaman, dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan, dalam segala keadaan, firman Tuhan katakan, orang percaya lebih dari orang-orang yang menang. Orang yang menang mendapatkan piala, mendapatkan hasil dari perjuangan pribadi mereka sendiri. Tetapi orang-orang di dalam Kristus dikatakan lebih dari pemenang. Karena Kristus telah membayar lunas harga dari jiwa kita. Kekuatan Allah di dalam kita membuat kemenangan biasa yang bisa dicapai oleh kemampuan manusia yang terbatas ini hanya kemenangan biasa. Tetapi kemenangan yang dihasilkan oleh pekerjaan Allah yang diresponi dalam hidup kita membuat kita lebih dari pemenang. Oleh siapa firman Tuhan katakan? Oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Saya ingin menyampaikan dari satu topik, DNA ilahi di dalam diri orang percaya. Mungkin saya meminjam kata ini untuk menyatakan kepada kita, kalau bicara tentang DNA berbicara tentang satu sifat genetika yang diwariskan. Dan di dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengenal siapa diri kita di dalam Allah yang telah mengasihi kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam kehidupan sebagai orang percaya. Next. Yang pertama, bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita pada mulanya memang diciptakan sejatinya mewarisi sifat ilahi di dalam hidup kita. Dalam hal moral, dalam hal mental, dalam kehidupan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita adalah gambar Allah. Imago Dei. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, gambar Allah dalam diri kita ketika kita jatuh dalam dosa itu telah rusak. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seseorang bukan hanya disebut berdosa ketika dia mencuri, ketika dia membunuh, ketika dia berdusta, tetapi kecenderungan dosa ada di dalam hati dan pikirannya. Tidak ada seorang pun yang dapat perlu ikut kursus untuk menjadi marah, bahkan di dalam hati. Menjadi iri hati, menjadi benci, menjadi sombong, itu semua tidak perlu kursus. Tetapi dalam diri setiap orang ada kecenderungan dosa yang membuat sifat-sifat itu, pikiran-pikiran buruk, keadaan hati yang rusak itu muncul. Bahkan ketika di bagian luar nampak baik. Karena gambar diri Allah dalam hidup kita rusak oleh dosa. Dosa, hamartia, salah sasaran.
yang dimaksudkan Tuhan untuk tujuan Allah. Tapi kita melenceng dari tujuan itu. Yesaya 64 ayat 6 berkata, bahkan kebaikan dan kita sebut kebenaran manusia itu di hadapan Tuhan adalah seperti kain kotor, karena kita adalah orang-orang berdosa yang rusak dari dalamnya, bukan hanya sesuatu yang nampak dari luar. Kita adalah ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Tetapi berita baiknya 2 Korintus 5 ayat 17, ketika Kristus datang bagi hidup kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi kita adalah ciptaan yang semula diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi rusak oleh dosa. Tetapi oleh Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi di luar Kristus kita tetap rusak oleh dosa. Bukan pada waktu kita melakukan dosa semata-mata, tapi dari dalam bagian mesin hidup kita rusak oleh dosa. Tetapi oleh Kristus yang telah datang buat hidup kita, menebus kita, menderita bagi kita, mati dan bangkit bagi jiwa kita. Ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan hanya kalau jam tangan rusak bagian luar dibagusin, tapi mesinnya dibaharui oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita jadi orang Kristen harus lahir baru, dilahirkan oleh Roh. Bukan agama, tetapi spirit di dalam kita telah dibaharui oleh Roh Kudus. Dan kita ditentukan, firman Tuhan katakan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Ditetapkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Luar biasa. Itu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita berbicara, saya pinjam bahasa medis DNA ilahi. Seperti halnya DNA manusia adalah sifat genetika yang diwariskan. Kita tahu di dalam Kristus kita mewarisi sifat dan karakter ilahi sebagai gambar Allah. Dan di dalam Kristus kita dimampukan untuk memiliki mentalitas kerajaan Allah. Tetapi sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, ketika kita sadar, yang pertama sadar akan Tuhan, sadar akan diri kita sendiri, maka kita dapat melihat ke dalam hidup kita dan menyadari bahwa hidup kita, Kristus di dalam kita, maka kita mewarisi sifat ilahi, karakter Kristus, dan seharusnya membangun mentalitas kerajaan Allah di dalam hidup kita. Sebagaimana DNA menunjukkan perbedaan yang khas. Saya searching dari organisme, makhluk semua yang hidup. Demikian DNA ilahi yang saya katakan sifat Kristus dan mentalitas kerajaan Allah di dalam diri kita sebagai orang percaya akan menunjukkan perbedaan orang percaya dengan dunia ini. Ini yang saya sendiri merenungkan buat kehidupan kita. Semua orang dalam dunia ini akan mengalami tantangan. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang di luar Tuhan. Mengalami pergumulan, mengalami godaan yang sama. Tapi ada satu perbedaan yang khas antara orang di dalam Kristus dan di luar Kristus. DNA-nya beda. Orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa. Ciptaan yang jatuh yang belum dipulihkan. Dengan orang-orang berdosa yang menyerahkan hidup kepada Kristus, ciptaan yang jatuh yang telah dipulihkan. Maka akan ada perbedaan yang khas. Dan itu yang kita perlu sadari dalam hidup kita. Sehingga kalau ada orang berkata, saya terus-menerus jatuh ke dalam dosa, maka seharusnya orang percaya tidak harus demikian. Karena ada DNA ilahi dalam diri kita. Sifat ilahi, sifat Kristus dalam hidup kita. Kita mengalami pergumulan yang sama. Orang Kristen, orang yang percaya Kristus sungguh-sungguh dengan orang yang tidak
mengalami, banyak yang kena juga ketika pandemi, mengalami tantangan, mengalami pencobaan yang sama dalam kapasitas yang berbeda. Tetapi yang membedakan adalah kita tahu di dalam diri kita ada sesuatu yang ilahi, yang ditanamkan Tuhan, yang menolong kita, memampukan kita untuk hidup berbeda dari dunia. Dan salah satu dari sekian banyak hal di dalam firman Tuhan, saya ingin membawa kita masih di awal tahun, berbicara tentang mentalitas kerajaan Allah, mentalitas pemenang. Dan saya sekali lagi mengambil dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud sama seperti kita, dia lemah, dia orang tulus, dia mau hidup benar, tapi dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi satu hal yang kita mau ngambil dalam perjalanan kehidupan, dia bertobat, dipulihkan. Tapi ada satu bagian dari kehidupannya yang menunjukkan spiritualitas sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, yang memiliki DNA ilahi, yang sadar bahwa dia diciptakan untuk menang. 1 Samuel 17 sampai dari ayat 1 sampai ayat 58, tetapi kita akan baca secara melompat. Kisah itu adalah kisah tentang bagaimana Daud yang kecil mengalahkan Goliat, dan itu disenangi oleh anak-anak. Saya pun demikian, suka kisah itu. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Daud, karena masa itu ketika Daud mengalahkan Goliat, keadaannya enggak kondusif sama sekali. Pertama, Daud belum berpengalaman. Kedua, Daud tadinya tidak mempersiapkan diri. Maksudnya secara khusus. 3, Daud adalah satu di antara sekian ribu tentara Israel yang 40 hari 40 malam menyerukan sorak perang. Siapa Daud dibandingkan mereka? Dia tidak ada apa-apanya. Keadaan yang sama sekali tidak kondusif. Tapi satu hal yang dapat kita pelajari sampai hari ini, apa yang ada di dalam spiritnya, di dalam rohnya, itu jauh lebih kuat dari sekedar pengalaman, dari yang seperti orang-orang lain miliki di area perang itu, di medan perang itu. Mereka ciut hatinya, padahal mereka semua punya pengalaman. Mereka terdiri dari ribuan orang, banyak sekali orang yang terlatih. Ada sesuatu di dalam dirinya yang perlu kita terus renungkan dan bisa ambil dalam kehidupan kita. 3 hal yang saya ambil bagi kehidupan kita. Bahwa orang-orang percaya memiliki DNA ilahi dalam hidup kita. Kita membangun mentalitas yang Tuhan sebenarnya sudah berikan, bahwa kita diciptakan lebih dari pemenang. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Hal yang pertama di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Dari seluruh kisah ini saya baca secara melompat. Daud berkata, mulai dari ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Satu kekuatan mental yang dimiliki dari kehidupan Daud yang sesungguhnya harus dimiliki dan sudah ditanamkan Tuhan dalam hidup kita, yang hanya perlu kita sadari dan terus bangun dalam hidup kita. Dari satu kata yang sederhana, yaitu percaya. Dan bukan sekedar belief, tetapi trust. Percaya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa Daud percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap tantangan.
Dan ternyata tentara Israel yang begitu banyak. Mereka mengatur barisan perang berhadapan dengan orang Filistin. Di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 3. Tetapi mereka tidak ada seorang pun yang berani maju berperang. Mereka punya Tuhan yang sama. Mereka diajari kebenaran yang sama. Mereka terlatih dan mereka tahu bahwa Tuhan memberikan mereka kemenangan. Bedanya di mana? Bedanya adalah Daud di dalam segala keberadaannya. Dia memiliki iman yang lebih besar. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itulah yang membedakan mentalitas, itulah yang menolong dia bergerak maju. Karena dibangun dari satu pemahaman, kesadaran akan Allah yang besar. Kesadaran akan dirinya di dalam Allah. Ada kekuatan Allah di dalam hidup orang percaya. Ternyata di antara semua orang, tentara Israel yang banyak, yang telah mendengar dan telah mengetahui bahwa Allah memberikan mereka kemenangan. Tetapi respon mereka berbeda. Tetapi Daud dengan apa yang ada padanya, dengan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Tapi satu, dia percaya. Bagian lain dari firman Tuhan, satu ayat yang berkata, barang siapa percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan menunjukkan ada banyak orang mengalami mujizat dan perkara-perkara ilahi karena mereka percaya tanpa ragu di dalam Allah. Daud percaya. Pertama, dia percaya kepada Tuhan yang maha segalanya, yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang kedua, dia percaya bahwa orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan ada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Dikatakan dulu Tuhan sudah melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama akan menunjukkan pembelaan kepada barisan Allah yang hidup. Mereka yang bergerak di dalam percaya atau kita sebut iman adalah orang-orang yang telah berhasil pertama mengalahkan dirinya dari keraguan dan mengalahkan tantangan sebelum dia maju. Saya ingat banyak tahun yang lalu masih kuliah dan satu saat kami jadi panitia di acara kalau nggak salah kaum pria YSJ di GOR Senayan kalau nggak salah, dan waktu itulah saya tahu dan mendengar kesaksian yang sekarang sudah almarhum itu olahragawan karateka itu Advent Bangun, dan dia cerita waktu itu saya dengar kesaksiannya. Dia cerita bagaimana di saat-saat pertandingan, apakah tidak takut, apakah tidak ciut. Ada saat dia cerita salah satu lawannya kalau nggak salah dari Jepang. Dan waktu lihat ada banyak karateka dari negara lain, baru lihat orangnya udah serem, udah ciut. Dan orang itu dia mengeluarkan suara. Lalu apa yang dilakukan Advent Bangun? Dia katakan, saya bersuara lebih keras dari dia. Kenapa? Ketika dia mengintimidasi saya dengan kekuatan, saya membangkitkan kekuatan dalam diri saya bahwa saya melawan setiap intimidasi. Dan benar, saya mengalahkan dia yang ditakuti oleh banyak lawan. Dia membangun kekuatan di dalam dirinya, melawan setiap intimidasi. Dan saya mengutip seorang hamba Tuhan dan penulis buku yang banyak menulis quote-quote yang luar biasa. Dia katakan, the giant in front of you is never bigger than the God inside of you. Raksasa di hadapan tidak pernah lebih besar daripada Allah yang di dalam engkau. Raksasa pergumulan, raksasa persoalan, raksasa sakit penyakit, raksasa apapun di depan kita yang sepertinya menakutkan dalam hidup kita. Tetapi di dalam iman, di dalam hidup orang percaya, Allah yang di dalam kita jauh lebih besar. Dan kekuatan dari percaya itulah yang bisa menolong Daud bergerak maju, tidak melihat
betapa kecil dan tidak berpengalamannya dia. Tapi dia tahu hidupnya membawa nama Allah yang besar, di mana di dalam dirinya Allah harus dipermuliakan. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Tapi satu hal, kita tahu Allah ada di dalam kita. Dialah penolong kita. Kita tahu bahwa jati diri kita adalah menyatakan gambar Allah dari kehidupan kita. Mentalitas pemenang. Mulailah dengan doa-doa deklarasi kemenangan. Bukan sekedar sesuatu yang kosong, tapi sesuatu yang kita imani dalam hidup kita. Setiap pagi, setiap malam, saya bersama anak-anak, selesai kami berdoa dan menyembah, membaca firman, kami berkata, kita lebih dari pemenang. Sebenarnya apa yang saya sedang bangun? Untuk mengingatkan diri kita akan DNA ilahi, jati diri kita di dalam Kristus. Kita lebih dari pemenang. Apakah tantangan langsung menyingkir ketika kita deklarasi? Tidak. Tapi kekuatan dari iman percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya membangun kekuatan dalam diri kita untuk berjuang. Hal yang kedua adalah fokus. 1 Samuel 17 ayat 28, 33 dan 42. Kita melihat bagaimana ketika Daud ada di medan perang itu. Di tengah keadaan yang kondusif, Daud telah berhasil keluar dari zona dia. Ketidakpercayaan dirinya atau melihat siapa dia, tetapi dia lebih melihat siapa Tuhan yang besar yang bersama Israel. Tapi hal yang kedua yang kita lihat, bahwa Daud adalah pribadi yang memiliki ketetapan hati untuk memandang kepada Tuhan dan bergerak kepada tujuan. 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan ketika waktu mundur di dalam ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Hal yang pertama, Daud mengalami tantangan dari orang terdekat. Keluarga yang seharusnya memberikan dia motivasi. Tetapi sepertinya dalam tanda petik melecehkan kemauannya untuk maju. Siapa kamu? Kambing domba cuma 2-3 ekor. Bukankah dalam hidup kita ada perkataan-perkataan yang selalu datang untuk mengecilkan dan mengatakan kamu tidak mungkin berhasil. Kamu tidak ada apa-apanya. Tetapi orang yang bergerak di dalam bagian yang pertama percaya kepada Tuhan, dia akan keluar dari setiap intimidasi dengan satu kekuatan yang bernama fokus. Daud mengalami itu di dalam keluarga. Ketika dia hendak melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, dengan hati yang tulus, keluarganya bilang, kakaknya yang paling tua, dia yang bungsu. Kamu itu jahat hatimu. Kamu cuma mau datang nonton perang. Kamu itu tinggalin 2-3 ekor kambing, domba. Cuma dikit begitu. Kamu istilah kasarnya, kamu gak ada apa-apanya, ngapain kamu anak kecil nongol di sini. Tapi Daud, dia jawab, enggak, cuma bertanya. Dia berpaling kepada orang lain. Apa artinya? Hal yang melemahkan, hal yang tidak berguna, hal yang meracuni dia. Dia hempas dari pikirannya. Dia mengalihkan kepada orang lain yang mungkin lebih dapat menolong dia memberi jawab. Yang kedua di dalam ayat 33.
Ketika dia datang, orang-orang mendengar apa yang diucapkan Daud. Mereka sampaikan kepada Raja Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ayat 33, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pemimpinnya bilang, gak mungkin. Yang idealnya memberikan dorongan dan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mampu, berkapabilitas untuk maju. Tapi dikatakan tidak mungkin, kamu belum pengalaman. Tetapi Daud tidak menanggapi itu secara terlalu dalam. Tapi dia meyakinkan pemimpinnya. Hamba ini, dia katakan dirinya hamba. Sikap yang rendah hati ditunjukkannya. Sudah biasa jaga kambing domba ayah. Dan telah melawan banyak musuh. Singa dan beruang. Dan orang itu, orang yang dia katakan bukan di kalangan orang percaya. Siapa dia yang akan mencemooh dan menghina barisan Allah yang hidup? Karena dia mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari umat Allah, di mana kemuliaan Allah ada di dalam hidup umatnya. Dan di dalam hidup orang percaya umat Allah, mereka merepresentasikan kemuliaan Tuhan melalui keberadaan mereka. Jadi istilahnya dia sadar bahwa hidup mereka sebagai orang percaya berbeda dari orang yang tidak percaya. Ada kemuliaan Allah yang tidak boleh dilecehkan oleh dunia dan manusia. Kekuatan dari fokus. Ada banyak orang menyerah, mundur, kecewa, tawar hati, melakukan hal-hal yang negatif. Karena merasa tidak ada yang mendukung dari keluarga. Yang kedua, pemimpin tidak memberikan saya kesempatan. Kekuatan dari fokus. Oleh karena dasar percaya kepada Tuhan akan menolong kita tetap maju. Ayat yang ke-42. Dia menghadapi Goliat, musuh yang ditakuti. Dan apa yang dikatakan Goliat? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Musuh selalu mengintimidasi kita. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hal yang pertama tadi, kekuatan dari percaya kepada Allah. Yang kedua, kekuatan dari fokus. Dia tidak menanggapi hal-hal yang akan melemahkan percayanya kepada Tuhan. Pertama, dia kenal jati dirinya di dalam Allah. Kedua, dia tahu bersama Allah, dia dapat melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, dia tahu tujuan dia ada di dalam medan perang itu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang penting dalam kehidupan kita, DNA ilahi. Maksudnya kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dimanapun kita berada, di dalam setiap pergumulan, tantangan, di dalam setiap peperangan kita harus menyatakan kemuliaan Allah.
Sehingga yang perlu kita pegang adalah percaya kepada Allah yang selalu dapat diandalkan. Dan yang kedua, fokus pada tujuan. Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kita berjalan dengan Tuhan. Dan fokus itu menolong kita untuk tetap terarah. Karena di dalam dunia ini akan ada banyak pengalihan fokus. Pengalihan fokus bisa datang berupa penderitaan, tantangan, intimidasi, kata-kata buruk. Tetapi juga bisa datang dari godaan-godaan. Godaan-godaan, pencobaan-pencobaan untuk membuat kita jatuh. Dan kadang-kadang kita juga sulit membedakan mana pencobaan, mana berkat. Kita pikir berkat, padahal itu pencobaan untuk mengalihkan fokus kita dari tujuan yang seharusnya. Banyak orang pada waktu susah berdoa, Tuhan berkati usahanya. Pas Tuhan berkati, nggak ada waktu buat Tuhan. Nggak ada waktu untuk melayani. Ini sebenarnya pencobaan atau berkat. Berkat juga bisa mendatangkan pencobaan. Kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa memilah. Saya mengutip dari penulis yang sama, Christine Caine. Katakan Tuhan itu setia. Dia akan memenuhi setiap janji yang dia buat. Tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tidak ada hati yang tidak bisa dia perbaiki. Tidak ada perbudakan yang tidak bisa dia hancurkan. Tidak ada musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Tidak ada gunung yang tidak bisa dia gerakkan. Dan karena roh yang sama itu hidup di dalam diri kita masing-masing, kita bergerak maju tanpa gentar. Kita tidak bisa dihentikan dan kita hidup tak tergoyahkan. Fokuslah pada Tuhan kita yang tak tergoyahkan daripada kekacauan di sekitar kita. Dan Tuhan akan membawa kita melewati tantangan dan menuju kemenangan. Tuhan setia, dia besar, maha besar, dia dapat melakukan segala perkara. Tapi kita perlu fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, yang pertama adalah percaya, yang kedua adalah fokus, yang terakhir adalah bertindak. Karena kalau Daud hanya cukup percaya, hanya cukup fokus, tapi tidak bertindak, maka tidak ada apa-apa yang akan terjadi. 1 Samuel 17 ayat 40, kemudian 45 sampai 49, saya bacakan ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Perhatikan dia bertindak dengan apa yang ada padanya. Ada banyak orang berkata, nanti kalau saya sudah mampu, nanti kalau saya sudah A, B, C, D, E, maka saya akan melakukan itu. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini. Mulailah di mana kita berada dengan apa yang ada pada kita, yang mampu kita lakukan untuk bertindak. Daud tahu dia nggak bisa dipakai perang karena dia bukan tentara tadinya. Dia tidak punya pengalaman itu. Itu malah akan menghalangi dia maju. Kita tidak dapat menjadi diri orang lain untuk dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Cukup jadilah diri kita sendiri. Dengan setiap kita diciptakan tidak ada bandingnya. Kenapa? Tidak akan ada orang yang sempurna di dunia ini. Setiap kita telah dibagi-bagikan karunia dan kemampuan. Hanya yang perlu orang yang bergerak jauh lebih cepat adalah dia yang meresponi dengan baik dan mengembangkan apa yang ada padanya. Orang yang berpikiran negatif tidak akan pernah dapat maju. Tetapi orang yang melihat setiap pengalaman dan menyerapnya secara positif, dia akan maju lebih cepat. Walaupun mungkin ada orang lain yang punya potensi lebih besar. Karena kekuatan dari percaya, kekuatan dari fokus, dan kekuatan untuk bertindak. Dalam ayat 45 sampai 49. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan yang kau tantang ini. Itu hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan seterusnya ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Keberanian Daud didasarkan pada kesadaran akan Allah dan siapa dirinya di dalam Allah dan untuk apa dia ada
untuk tujuan membawa kemuliaan Allah. Itu dasar dari setiap tindakan yang benar. Dia tahu siapa Allah di dalam dia. Dia tahu dia siapa di dalam Allah. Dan dia bertindak untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah yang membawa kemenangan. Bukan untuk Daud. Kemenangan itu untuk barisan umat Allah. Israel sebagai umat Allah. Dia tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. DNA ilahi dalam diri orang percaya. Dengan menyadari siapa Tuhan di dalam kita, siapa kita di dalam Tuhan. Tetap fokus dan terarah kepada tujuan. Bertindak dan menang. Tidak pernah untuk kemuliaan diri sendiri. Orang yang hidup dalam tujuan Allah, sadar segala yang ada padanya untuk kemuliaan Allah. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia nggak petenteng. Dia nggak bilang, lihat saya kecil bisa ngalahin, kalian banyak nggak bisa ngalahin. Satu, Daud tetap menjadi Daud dengan apa yang ada padanya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Itu orang yang kenal Tuhan dan kenal dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup. Rasul Paulus bahkan berkata, setelah melayani, dia katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kenapa kita melakukan? Karena kita harus melakukannya di dalam Allah. Dan kemuliaan untuk Tuhan. Kita mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Karena kita diciptakan untuk membawa kemuliaan Allah. Menampilkan gambar diri Allah. Sehingga orang melihat ada kemuliaan Allah. Dan dengan melihat kita, mereka diberkati dan datang kepada Tuhan. Christian Kane dalam satu buku yang lain, dia mengatakan menjadi setia bukan berarti Anda tidak takut. Itu hanya berarti bahwa iman Anda lebih besar daripada ketakutan Anda. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah takut. Semua orang memiliki rasa takut. Tetapi iman membuat kita, iman yang lebih besar akan mengalahkan ketakutan. Dan tindakan-tindakan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebenarnya ada satu video terakhir, tetapi saya kira waktunya sudah cukup. Satu video ilustrasi tentang seorang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Yang di usia 10 tahun ingin mengakhiri hidupnya. Dia dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa berkata apa-apa ketika dia dilahirkan. Karena dia cacat. Dan dia berpikir, dia tidak ada gunanya. Tapi saat dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu mengubah hidupnya. Dia dapat menyetir mobil sendiri tanpa tangan, tanpa dua tangan, tanpa dua kaki. Dia dapat berenang, dia dapat naik tangga yang tinggi. Dia dapat melakukan banyak hal. Dan dia katakan, karena dia percaya dia diciptakan oleh sebuah tujuan. Keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk Allah bekerja dalam hidupnya. Dan jadi seorang yang memberkati dunia ini dengan berbagai seminar dan hidupnya yang penuh sukacita. Dia menikah dan memiliki anak. Dia bisa berenang, dia bisa melakukan segalanya sendiri. Dan satu hal, dia adalah orang yang bergerak maju dan menginspirasi dunia. Itulah Nick Vujicic. Itu ada di video yang terakhir, tetapi karena cukup makan waktu saya tidak putarkan. Saya mengatakan kepada diri saya dan kepada kita semua, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh Kristus yang mengasihi kita, mari kita song-song sepanjang tahun ini untuk tetap berjalan dalam percaya. Fokus kepada Tuhan dan kepada tujuan hidup kita yang ditetapkan Tuhan. Dan bertindak mulai dari hal kecil dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak harus menunggu, tapi kita melakukan dengan apa yang kita bisa hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.